Baik, saudara, kita akan melanjutkan berita firman Tuhan. Mari kita akan membaca satu nats firman Tuhan. Surat Roma pasal 11. Kita akan baca, saudara, ayat 22, Roma 11 ayat 22. Nanti bahasa Inggris bisa kan? Roma 11 ayat 22. Nanti pembacaan pertama, mari kita baca bersama. Sebab itu perbudakan kemurahan dan juga kekerasan, jadi kekerasan orang-orang yang jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika dalam kemurahan, jika tidak kamu akan dipotong juga. Ya, dalam bahasa Inggris. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Ya, satu lagi mungkin ada terjemahan bahasa Inggris. Ya, kan, sama kebaikan Tuhan. Saudara, dalam ayat 22 dikatakan, ya, kembali bahasa Indonesia, terima kasih, behold, pandanglah. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Saudara, dalam bahasa ini dikatakan bahwa sebelum kata kemurahan Allah, ada satu firman Tuhan mendahului katakan perhatikan. Ya, perhatikan. Dalam bahasa kata tadi, behold, ya. Perhatikan, camkan, pandanglah itu. Perhatikan kemurahan. Jadi kemurahan itu bukan untuk diabaikan, bukan untuk diacuhkan, bukan untuk dinomorduakan, ya, atau dikecualikan. Tidak. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Jadi yang kita perhatikan itu adalah kemurahan Allah. Ini kita perhatikan. Sekali lagi, bukan diabaikan kemurahan Allah, tapi diperhatikan. Itu berarti kemurahan Allah ini sangat-sangat penting. Dan sebab itu dikatakan perhatikanlah. Ya, perhatikanlah. Itu berarti sekali lagi kemurahan Allah itu adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau kita mengendarai kendaraan, perhatikanlah rambu-rambu di jalan. Ya, perhatikanlah jalan yang kamu akan lalui. Perhatikanlah. Jadi jangan sampai diabaikan. Apalagi kalau kita yang mengendarai kendaraan, tidak boleh ada kelengahan sedikit. Sebab memperhatikan itu merupakan satu perkara yang penting. Ya, sekali lagi, saudara, kalau katakan perhatikanlah kemurahan Allah atau kebaikan Tuhan atau kasih karunia, karena kemurahan Allah ini bagi kita bangsa kafir sangat-sangat penting. Kalau bagi bangsa Israel tidak ada kemurahan, mereka itu karena janji. Bangsa Israel diselamatkan karena janji. Karena mereka anak. Coba kalau kita punya anak, sama siapa kita berjanji? Ini nanti saya akan berikan. Satu contoh, kita orang tua punya warisan, nanti saya akan berikan kepada siapa? Kepada anak kita. Janji itu kepada anak kita. Tapi kalau bukan anak,
diberikan bagian, itu berarti kebaikan orang. Itu dari kebaikan. Sekali lagi, kemurahan Allah itu bukan untuk bangsa Israel, itu bagi kita. Karena kemurahan Allah itu lebih dari segala-galanya. Ada pujian mengatakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu bahwa lidahku, jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu artinya tanpa kemurahan Allah, hidup ini seperti tidak ada arti. Mau apa kita? Ya, kita berbuat dosa, tidak ada yang mengampuni kita. Kita bukan anak, tidak ada yang menolong kita. Kita bukan anak. Untuk apa kita tolong orang lain secara garis besar? Tapi kalau itu anak, ya harus kita tolong. Tanpa diminta pun kita harus menolong, karena itu darah daging kita. Tapi kalau bukan anak, kemudian ditolong, itu adalah kemurahan, kebaikan, kelapangan hati. Kalau misalnya seorang dalam tengah malam, dia ketok pintu, dia mau tinggal di sini. Ya untuk apa kemurahan? Itu kan anak. Bapak mana yang tidak membukakan pintu? Ya memang itu haknya. Tapi kalau orang asing dalam perjalanan tengah malam entah mau kemana, diberikan kesempatan untuk singgah bermalam, itu adalah kebaikan yang punya rumah. Begitu juga kita. Kalau Allah berbuat baik sama kita, itu adalah kemurahan. Jadi kemurahan ini tidak boleh kita lupakan. Kemurahan dari kata murah. Allah itu murah hati, suka memberi. Itu Allah, itu sifat dari Allah. Itu sifat ilahi, suka memberi. Dan yang Dia beri adalah yang terbaik dan untuk keselamatan kita. Itu kemurahan Allah. Dan bagi kita bangsa Israel, bangsa kafir seperti saya ini dan kita semua, kita bisa ada sekarang adalah kemurahan Tuhan. Kita bisa diselamatkan, itu kemurahan Tuhan. Mari kita baca saudara dalam di sini persoalan tentang carang liar atau cabang liar atau tunas liar atau tunas hutan dicampokkan ke pokok zaitun yang asli. Dicangkok, ya, cangkok. Ayatnya yang ke-19, 17 dulu. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ya, yaitu bangsa Israel, terus dan kamu sebagai tunas liar, kamu, saya, saudara bangsa non-Israel, bagaikan tunas liar, ya, liar di hutan, ya, liar. Terus telah dicampurkan di antaranya, ya, dan campurkan terus dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Dicampurkan ke batang pokok itu, ya, kemudian kita turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi dicampurkan. Itu berarti pokok itu dilukai. Ya. Jadi kita itu jadi anak Tuhan dengan sistem cangkok. Ya. Karena kalau menurut proses kelahiran tidak mungkin, sampai mati pun tidak akan mungkin. Ya, harus dilewat pencangkokan, dicangkokkan. Jadi dicabut, baru dicangkokkan ke batang zaitun yang asli. Jadi bagi bangsa kafir itu untuk masuk ke dalam tubuh Kristus
lewat sistem tumbuhan namanya pencangkokan. Berarti batang pohon zaitun itu dilukai. Ya, karena itu saudara, ada luka-luka besar yang dialami oleh Tuhan Yesus, mulai dari kepala sampai kaki. Ya, itu Tuhan mengalami cambukan-cambukan di paku tangannya, di paku kakinya. Kemudian jam 3 petang mati, Tuhan mati. Ya, tapi seorang laskar Romawi menombak salib sampai lambung Tuhan dia tombak, sehingga keluarlah darah dan air. Kalau sampai keluar darah dan air, berarti lambung Tuhan itu sudah terluka. Jadi tanda dari keluarnya air dan darah itu adalah tanda bahwa tubuh Tuhan sudah dilukai. Ya, itu berarti jalan untuk kita dicangkokkan. Jadi puji Tuhan, karena itu sebenarnya Tuhan sudah mati. Waktu dia ditombak lambungnya itu sudah mati. Karena jam 3 Tuhan sudah mati. Tapi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan mengatakan, taruhlah tanganmu di tanganku, di kakiku, dan di lambung. Padahal Tuhan sudah mati. Tapi dia tahu bahwa lambungnya ditikam. Ya, jadi itu luka terakhir. Itu luka terakhir. Setelah itu jasad diturunkan dan dikuburkan. Jadi luka terakhir adalah di lambung. Luka-luka yang lain sebelum luka di lambung itu sudah cukup membawa Tuhan sampai mati. Semua luka-luka itu sudah membawa Tuhan sampai pada kematian. Ya, karena memang begitu luar biasa siksaannya. Ya. Namun luka yang terakhir itu adalah untuk kita. Ya, amin. Untuk kita bangsa kami. Masih seakan-akan kalau dilukai di kepala sudah, dilukai di tangan sudah, dilukai di punggung sudah, gimana lagi? Tinggal di lambung. Itu seperti disisakan untuk kita bangsa kami. Karena sistem cangkokan gitu, batangnya dilukai supaya kita dimasukkan ke dalam, ya, sehingga kita bisa dari dari tunas liar itu kalau dicangkokkan, maka nanti tunas liar yang dicangkokkan itu akan juga berbuah zaitun yang asli. Betul? Akan berbuah zaitun yang asli karena sudah dicangkokkan pada pokok itu. Sudah dicangkokkan pada pokok. Dia bisa mengeluarkan zaitun asli. Dari, saudara perhatikan, dari tunas liar bisa menjadi tunas asli dan bisa berbuahkan buah zaitun yang asli karena telah dicampurkan pada pokok. Itu satu gambaran bahwa pokok zaitun yang asli itu menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Cara-caranya itu adalah bangsa Israel tadinya. Tapi ada beberapa bangsa Israel yang tegar hatinya menolak, maka cara yang asli itu dipatahkan dan dicabutlah tunas liar dan dicampurkan ke sini. Ya, saudara, kita itu tidak mampu berbuat yang baik. Kalaupun kita berbuat baik itu tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tapi kalau kita bertobat dan lahir baru dan kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan orang-orang kudus, ya, bertekun dalam pemecahan roti, ya, perjamuan kudus, betul? Jadi perjamuan kudus itu ditekuni, bukan ditolak, ya, betul kalimatnya. Coba Bapak Kisah Rasul 2, ya, Kisah Rasul pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42, 41 dulu.
Yesaya 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, terus Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. ya, selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Itu perjamuan kudus. Kalau selalu berkumpul berarti menekuni perjamuan kudus. Selalu berkumpul. Jadi perjamuan kudus itu ditekuni, bukan ditolak. Kalau ditolak salah besar. Apalagi yang menolak ini yang sudah mengalami kemurahan Allah. Wah, salah besar. Saya mendengar ada dia yang menolak perjamuan kudus. Wah, saya gini ya, karena dulu tidak pernah gini. Mungkin karena sudah mulai melebar ya. Jadi enak begini ya. Kalau dulu masih lebat di sini, ini berbalik lagi karena rambut saya keriting. Ini agak luas, jadi pas ya. Saya mendengar itu, waduh, sedih sekali. Karena tidak pernah ada ayat mengatakan tolak perjamuan kudus. Tidak ada. Alkitab mengatakan selalu berkumpul untuk berjamuan, menggunakan perjamuan kudus. Itu adalah follow up, kelanjutan dari baptisan air. Ya, baptisan air itu adalah untuk pengampunan dosa-dosa. Itu siapa? Kemurahan Allah. Itu kemurahan Allah. Kalau Tuhan bayangkan saudara, orang masuk ke air, baptisan air kan masuk dan keluar, kok dosanya bisa diampuni? Ya itu kemurahan Tuhan. Mau bilang apa? Kalau misalkan di satu toko atau pasar, ya ada orang yang menjual begitu murah dan orang menyerbu ke sana, dia itu mau bikin apa? Memang dia murah. Apa mau kita protes dia? Jadi orang-orang yang sudah bertobat, lahir baru dan penuh Roh Kudus ini adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan Allah. Orang-orang yang telah dicangkokkan pada pokok zaitun asli, menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, seperti cara melihat, menghisap sari pati, ya, betul. Saya sudah lama tidak belajar biologi. Ya, apa itu? Menerima sari pati, ya. Dan kalau salah kasih tahu, salah itu. Jadi betulnya mana? Tidak tahu. Wah, itu salah juga. Itu sama-sama salah namanya. Ya. Kalau berani katakan salah, tunjukkan yang benar. Dia menerima sari, inti sari dari pokok itu. So kalau dia sudah dicabut dari cara melihat itu, sudah dicabut, tidak dicampurkan, dia mati. Tapi kalau dia tetap cara melihat, dia tidak akan menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan. Dia mesti dicabut dan dicangkokkan pada tubuh Kristus, pokok itu, supaya carang tunas yang sudah dicangkokkan itu bisa mengambil, menghisap sari makanan dari pokok itu yang disebarkan ke seluruh carang-carang itu. Perjamuan kudus, firman Allah dan kasih Tuhan itu bagikan sari pati dari Tuhan. Tubuh Kristus merupakan inti sari dari firman Allah yang kita dengar, yang kita baca. Sekarang firman itu menjadi tubuh dan darah, bisa kita makan dan bisa kita minum, menyatu dengan tubuh kita ini, supaya kita bisa berubah. Jadi kalau sudah dicampurkan, ya gunanya itu. Jadi perjamuan kudus ini kita gunakan, itu sari pati dari Yesus. Allah ada di situ, amin. Allah hadir. Coba saudara bayangkan kalau apalah artinya roti sepotong itu dengan anggur hanya sekian berapa cc ya. Tapi mungkin kita bisa makan daging sapi, kerbau, makan hamburger ataupun Pizza Hut
sampai selebar diameternya berapa itu? Ya, yang besar itu. Ya. Mana ada kita makan sapi, daging sapi, daging kerbau, angkat sapimu itu. Ya. Minum jus itu, angkat jus itu enggak ada. Biarpun itu mungkin lebih enak, lebih mahal, lebih apakah orang bangsawan, tapi perjamuan kudus itu beda. Angkat tubuh Tuhan, angkat. Roti itu adalah tubuh Kristus. Kenapa? Sebab itu dalam suasana ibadah. Jangan ditolak. Sebab itu kesempatan kita mengisap intisari dari Tuhan Yesus, supaya kita bisa berbuah, bisa berbuat baik, bisa berbuat kudus, bisa berbuat yang suci. Dari mana? Dari intisari Tuhan itu. Atau jangan ditolak, apapun alasannya tidak bisa. Lebih baik jangan datang. Sebab itu satu, kalau saya katakan nanti begitu tajam, itu sikap pendurhaka. Orang saja mati-matian kejar perjamuan kudus, betul? Orang mati-matian kejar perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus bukan mantra ya, bukan. Tapi itu persekutuan satu tubuh dengan Yesus dan satu di dalam sengsaranya Tuhan. Itu darah itu. Itu kita kejar. Nah, ini kan saudara, hanya serempeng itu. Coba berani buat, kalau enggak kualat. Wah, ngeri saudara, jangan kita. Kalau itu sudah dalam suasana doa, ibadah, Allah hadir di situ. Sebab kita menggunakan kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan saya, bukan kepentingan. Mungkin kita merasa tidak berlayak, ya minta ampun sama Tuhan. Merendahkan hati sebelum kita menggunakan perjamuan. Terus kan ada firman lebih dulu turun untuk menyucikan kita, supaya kita dilayakkan untuk mengambil perjamuan kudus. Tidak ada seorang pun yang layak, saya pun tidak layak seorang. Tapi karena firman itu kita sudah dengar, mungkin ada kesalahan kita, ada kepahitan hati atau ada apa saja, ya di firman itu kita minta sebelum kita menggunakan perjamuan kudus. Itu gereja awal itu mereka selalu berkumpul untuk, coba lanjut ya, apa? Coba kembali di slide-nya. Dan mereka selalu berkumpul, fellowship, untuk apa? Memecahkan roti, membagi-bagi. Itu perjamuan, selalu berkumpul untuk itu. Ada tujuannya, persekutuan. Dan ada ruang yang diberikan untuk tubuh. Bayangkan ibadah hari Senin, dari 3 macam ibadah, ada satu ibadah khusus untuk menggunakan perjamuan kudus. Kita khususkan satu hari itu, amin. Kita khususkan satu ibadah itu khusus untuk menggunakan perjamuan kudus. Nanti ada mungkin 1 minggu pertama ya, kemudian apa, hari-hari besar. Jadi bayangkan saudara, betapa pentingnya perjamuan. Sampai kita meninggalkan hari Senin ya, meninggalkan sudah kerja, harusnya kita pulang untuk beristirahat. Sudah sekolah sampai kita harusnya istirahat. Ada keuntungan kita berdagang, kita tinggalkan. Untuk apa? Berkumpul. Untuk apa? Memecahkan roti. Amin. Menggunakan perjamuan. Itu gereja Bapak. Itu asli. Bukan berkumpul untuk menolak perjamuan kudus. Wah, kalau ditolak saya tidak apa-apa, tapi jangan perjamuan kudus. Sampai Tuhan mengatakan, siapa yang makan tubuh dan minum darah, aku akan bangkitkan dia. Walaupun dia sudah mati, aku akan bangkitkan. Ada banyak pengalaman saya lihat dalam pelayanan yang Tuhan percaya kepada kami. Saya pernah saksi ada seorang istri yang suami itu penuh dengan cima-cima.
saking polosnya dia itu menggunakan perjamuan kudus. Kita ambil satu, dia ambil dua. Rotinya ambil satu, dia ambil dua, dan satu di kantong. Saya tidak tahu yang ada cawan di kantongnya atau tidak. Dia bawa pulang. Satu dia minum sesuai dengan dalam sistem sekarang, yang satu dia bawa pulang. Saya pun tidak tahu dia bawa pulang bagaimana caranya. Tengah jalan di jalan, karena kocak kecil. Buka gerbangnya pun hati-hati. Jangan sampai tutup lagi. Itu di jalan. Sampai di kamar, bukan dia minum, dihambur. Dalam nama Yesus. Tapi coba saudara jangan gitu ya. Nanti kita tekor nanti. Beli banyak anak dihambur. Kalau begitu beli sendiri ya. Nanti coba kasih. Om saya mau hamburkan untuk musik tadi, beli sendiri aku. Jadi cuma intermezzo. Jadi dihamburkan gitu. Suaminya datang saksi, aduh panas. Setannya pergi. Disaksikan. Oh saya hamburkan. Saya pikir berapa kali dihamburkan? Udah berapa banyak? Jangan selama ini pulang dia bawa pulang. Rupanya enggak. Hanya sekali itu dia bawa. Terus dia sakit mau mati. Dia angkat tubuh Tuhan, ampuni, sembuh. Coba angkat dari daging babi, Tuhan tidak sembuh. Kalau perjamuan kudus sembuh. Nah ini kok ditolak, saya kan bisa. Begitu saudara. Jadi kalau kita belum mengerti mungkin dimaklumi. Ya, tapi kalau sudah mengerti, gunakan. Itu kesempatan kita bagikan cara melihat, menghisap intisari dari pokok. Kan kalau kita menggunakan perjamuan kudus, inilah tubuh Kristus, inilah darah Yesus. Kita cara lihat. Sekarang kita terima. Mari sekarang kita perhatikan. Kita akan bergerak ke Matius pasal yang kelima. Ya, Injil Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Tuhan dalam Yohanes 8 katakan, akulah terang dunia. Kemudian Tuhan bicara juga, kamu juga adalah terang dunia. Ya, mari terus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kota yang terletak di atas gunung. Ya, itulah kota Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru itu adalah kepastian keselamatan kita. Jadi kepastian itu ada satu kota namanya Yerusalem baru. Ya, kamu adalah terang dunia. Coba tolong dalam tabernakel. Ya, dalam tabernakel ada alat yang kita tahu satu-satunya penerang dalam rumah Tuhan yaitu pelita emas. Ya, mungkin bisa disebutkan sampingnya pelita emas atau the golden lampstand. Kaki dia tegak berdiri. Ya. Nah, ini pelita emas. Ya, mungkin di sini. Ya, makasih. Nah, kamu adalah terang dunia. Itu digambarkan dengan pelita emas yang bersinar. Tidak ada artinya pelita kalau tidak bersinar. Apa artinya lampu? Kalau tidak memancarkan sinar saat kita butuhkan, ya ganti saja. Biarpun mahal, lampu ini akan bernilai jika ia memancarkan sinar. Barulah dia bernilai atau dia sangat bermanfaat. Nah, jadi pelita emas ini dalam Wahyu 1 ayat terakhir katakan, dan ketujuh kaki dia emas adalah
ketujuh sidang jemaat, yaitu dari Efesus sampai dengan Laodikia. Itu semuanya bangsa kafir. Ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu semuanya bangsa kafir. Tapi bisa Tuhan katakan itu pelita. 7 pelita adalah ketujuh sidang jemaat. Jadi bangsa kafir yang telah diselamatkan itu juga disebut terang dunia, bagaikan pelita. Ya, bagaikan pelita. Nah, saudara, untuk pelita ini bisa menyala, maka pelita itu harus diisi dengan minyak zaitun tulen. Ya, kalau tidak bisa. Biarpun emas, yang ditunggu bukan emas, yang ditunggu bukan nilainya, yang ditunggu adalah fungsinya. Amin. Fungsinya itu yang dibutuhkan. Mari kita melihat sedikit ke belakang. Imamat pasal 24. Imamat pasal 24. Mari, ayat 1. Nanti bahasa Inggris tolong disiapkan ayat 3-nya. Ayat 1, minyak untuk lampu. Ya, silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tutup yang tulen untuk lampu, ya, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ya, coba bahasa Inggris, Ibu. Kemana? Di Israel. Ya, ayat 2. Command the Israelites to bring you clear oil of Clear oil. Ya, clear oil. Apa oil yang bersih? Coba dalam bahasa Inggris. Command the children of Israel. Oke. Yang di sini di slide. Command. Command the children of Israel that they bring unto thee pure oil. Oil. Minyak zaitun yang murni, pure atau clear, yang murni, yang tulen, yang asli, yang bersih. Yang murni itu artinya tanpa campuran. Asli minyak zaitun. Wah, sulit menemukannya ya. Ada saudari Medan pernah kasih sama saya, minyak zaitun segini, dikit kali ya. Kalau banyak nanti dijual. Kecil lagi. Saya pernah terjepit jari saya. Oh, sampai kukunya hampir lepas. Masukkan ke zaitun asli. Besoknya sembuh. Wah, luar biasa. Itu asli. Kalau tidak asli mungkin infeksi. Karena campur minyak tanah, ya, campur minyak jelantah, mungkin mana kita tahu. Orang bisnis kan, ya, mungkin komposisinya hanya 50%. Yang lainnya entah minyak apa tidak tahu. Ya. Tapi kalau yang asli, dibutuhkan yang asli. Sebab di dalam keasliannya, di situ terletak khasiatnya. Di situ terletak khasiatnya. Coba air putih yang asli. Kalau air putih yang asli, katakanlah dari apa mata air, itu nampaknya saja air putih, tapi di dalam itu ada kandungan-kandungan, termasuk oksigen. Coba kalau kita lelah atau bawa mobil ya, capek, minum aja satu teguk, rasa seperti enak, karena di dalamnya ada oksigen. Atau air disebut H2O, hidrogen dan oksigen. Orang bisa tahan tidak makan, tapi tidak tahan minum. Karena di dalam air minum itu ada oksigen, ada hidrogen. Apa fungsinya hidrogen? Tanya sama anak-anak itu. Jangan tanya saya. Saya hanya menunjuk saja. Ya, mana yang IPA suruh tanya mereka tahu apa hidrogen. Ya, semacam gas ya. Itu O2, oksigen. Itu dalam air yang asli. Entah apa lagi kandungan di dalam, sampai bisa membuat orang itu penyakit pun bisa sembuh. Kok bisa? Karena di dalam yang asli itu ada kandungan-kandungan yang sangat bermakna.
Di dalam kemurnian itu ada khasiat. Kalau kita masuk dalam ibadah, dalam kemurnian asli ibadah, di situ terletak kuasa Allah. Ada kuasa Tuhan di situ. Kemarin saya menghadiri pernikahan saudara kita yang pernah di sini, Heri Marlo. Istri dan saya, karena kami sudah persiapan minggu, saya berangkat dengan jemaat rental mobil aja supaya saya bisa istirahat karena persiapan besok minggu ya, double sampai malam nanti. Nah, cerita-cerita rupanya ada dulu jemaat ini cerita, dulu ada keluarganya yang punya jimat, punya apa itu ilmu gaib. Nah, dia katakan, kok apa? Ternyata orang yang kerasukan setan dan yang menerima jimat, yang memiliki jimat, ternyata tidak mampu melihat mata hamba Tuhan yang benar ya. Oh iya. Kenapa? Dulu ada saudara saya, tapi bukan membanggakan siapa tidak, itu semuanya betul lah, Tuhan itu luar biasa ya. Nah, satu waktu keluarganya ini punya jimat tinggi sekali. Dipanggil saya dengan istri, Om, tolonglah Om doakan. Saya dengan istri datang, itu tahun berapa? 90-an ya, di kebun di orang Samer di Bukit Lima, saya ke sana. Nah, waktu itu saya doakan, saya datang dengan istri, kita doakan tumpang tangan dalam nama Yesus. Memang seingat saya orang ini tidak berani lihat saya, hanya tunduk kepala dan tutup mata. Nah, saya doakan dalam nama Yesus. Ternyata waktu kami pulang, ini saya cuma salah satu saja. Ada banyak hamba Tuhan yang kudus sudah banyak. Ini hanya kesaksian. Nah, keluarga ini bilang sama jemaat, saya sudah lihat pendeta A, B, C, D itu, tapi yang Om itu udah sanggup saya. Nah, pernah juga kami ketemu dengan orang yang kerasukan setan yang luar biasa. Itu dulu yang suami dari jemaat. Saking dirasuknya setan itu sampai diikat tangannya dengan rantai, tangan dan kaki. Ini kesaksian saja. Ya. Nah, kalau saya dengan istri datang, ini dia langsung lari ketakutan. Nah, sekali waktu saya terhalang, saya putus jemaat. Dua, saya putus. Layani mereka. Yo. Nah, yang dirasuk ini keluar. Terus jemaat ini melayani. Kemudian ini cerita lagi sama saya. Yang dirasuk ini katakan begini, kalau bisa lain, bukan lainlah, tapi lainlah yang datang saja ke sini, layani saya. Tapi Om jangan datang. Kenapa? Jadi itu rohanimu belum tinggi. Sampai yang dirasakan pun bisa membeda-bedakan. Yang ini saja, Om jangan. Pokoknya sampai ke saya datang, wah lari dia kan. Kenapa? Ada kemurnian hati. Ada kemurnian hati. Hati meratu harus murni, bersih, supaya nanti kuasa Tuhan itu menyertai kita. Di dalam keaslian itu, kemurnian itu, ada khasiat. Mari kita baca terus. Dikatakan minyak zaitun tumpuk yang tulen atau yang murni, pure oil, untuk lampu. Coba bahasa supaya lampu dapat dipasang ya, dan dapat menyala. Dipasang. Memang bisa dipasang, bisa dinyalakan kalau bukan zaitun asli, bisa. Itu dicampur dengan apa bisa. Tapi ada ayat mengatakan dan tetap menyala. Jadi bukan hanya dinyalakan, bisa nyala, tidak, nyala dan tetap menyala.
itu perlu yang full, yang asli. Mari teruskan dulu ayat yang ketiga. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun temurun. Ya, tolong bahasa Inggris. Ayat 3. Without the veil of the testimony in the tabernacle of the Ya, congregation. jadi tabernakel diangkat kembali. Jadi itu ada dalam Alkitab. Khususnya kita bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Karena kebetulan Pendeta Van Hessel yang menerima wahyu ini, kebetulan beliau orang Belanda. Dan di Alkitab bahasa Belanda pun tertulis tabernakel. Bahasa Belanda tabernakel. Bahasa Inggris tabernakel. Diterjemahkan dalam bahasa kita apa tadi? Kemah, ya. Kemah pertemuan. Karena itu Allah dengan manusia dipanggil Musa bisa bertemu. Oke. Is tabernacle Of the congregation. Yeah. Shall Aaron order it from the evening unto the morning before the Lord continually? Yeah. It shall be a statute forever in your generations. Ya, satu ketetapan turun temurun. Ya, jadi kemurnian itu adalah satu ketetapan. Turun berarti sampai hari ini harus ditaati. Ya, betul? Harus, karena disebutkan turun temurun. Ya, mari kita lihat. Harun mengatur lampu-lampu di hadapan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, ya, supaya bisa bersinar dengan ada jangka waktu ukuran. Kapan? Dari petang sampai pagi. Itu ukuran supaya tetap menyala, bukan menyala di tengah-tengah malam padam, atau di tengah malam sudah goyang-goyang sudah tidak. Gitu. Tetap menyala, burn over just sampai pagi fajar. Bukan menyala kemudian sudah tinggal satu yang menyala, 6 sudah padam, tidak. Semuanya harus menyala dari petang sampai pagi. Dibutuhkan kemurnian dari minyak. Kalau tidak murni, bisa menyala, tapi tidak sampai pagi. Jadi ada ketetapan dari itu. Mari, terus ayat 4. Nanti bahasa Inggris juga akan Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Ya, ayat 4. Satu lagi mungkin ada. King James. Ya, oke, nggak apa-apa, itu saja. He must regularly tend the lamps Ya, selalu tetap gitu. Dan terus on the pure gold lampstand in the Lord's presence. ya, jadi dikatakan di atas kandil murni tetap diatur atau dicas lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Jadi coba gambar tabernakel, Tuhan itu ada di ruang Maha Kudus. Tuhan ada di situ. Ya, di ruang Maha Kudus. Coba gambar tabernakel. Ya, Allah itu berhadir di ruang Maha Kudus. Memang antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus ada dipisah dengan tirai cukup tebal. Jadi Allah itu ada di belakang tirai. Memang tidak kelihatan, tapi itu ketetapan. Memang kita tidak lihat Tuhan, tapi itu sudah satu ketetapan. Kamu adalah terang dunia, itu sudah ketetapan. Walaupun kita belum melihat Tuhan, tapi kalau itu sudah ketetapan, tidak boleh diganggu. Mari saudara, di sini ada kemurnian supaya kita tuh mampu hidup benar sampai Tuhan datang. Tanpa kemurnian hati tidak bisa.
Karena itu kita baca saudara Ibrani 4. Ya, Ibrani 4. Ya, ayatnya 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, Terus sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dia masuk, firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, atau firman itu mencapai jiwa dan roh kita. Tidak ada yang bisa menjangkau, mengetahui hati kita kecuali firman Allah. Yang mana? Yang bagikan pedang yang tajam. Itu yang bisa menjangkau sampai kepada hati dan pikiran kita, sampai menjangkau jiwa dan roh kita. Untuk apa? Dimurnikan oleh firman itu, supaya kita bisa hidup dengan hati nurani yang bersih. Karena hati ini kan mudah sekali, ya, bisa tertawa tapi hatinya kecewa, bisa baik di depan tapi hatinya menyimpan ketidakbaikan, tidak benar. Dan seringkali kita tidak berdaya dengan hati semacam itu. Tidak sanggup kita. Misalkan ada kekecewaan, ada kekesalan, ada kejengkelan, itu di hati. Seringkali kita tidak sanggup untuk membersihkan hati itu, karena mungkin itu sudah tabiatnya kita, sudah begitu mendarah daging dan sudah melekat. Kalau orang dengan hati semacam ini pasti tidak sanggup hidup benar sampai Tuhan datang, karena hatinya tidak murni, tidak bersih. Saya juga mengatakan itu untuk diri saya. Seringkali saya dengan istri juga terkadang saya yang banyak, sebenarnya saya lebih banyak kesilapan. Yes, saya harus banyak juga minta ampun sama Tuhan dan pada istri. Seringkali begitu hati. Tapi istri saya ingatkan, gak bisa kita begitu. Memang betul, orang dengan hati yang tidak bersih tidak sanggup hidup. Betul? Tidak sanggup. Selalu kesal, selalu cengkel, selalu benci. Jagalah hatimu lebih dari segala perkara. Karena apa? Dari situ terpancar raut muka, kata-kata, sikap, itu semuanya pancaran dari hati. Itu adalah perwujudan dari hati. Nah, kita tidak sanggup itu. Tidak akan mungkin kita layak di mata Tuhan. Tidak mungkin digolongkan berharga kematian orang-orang kudus Tuhan. Tidak ada, itu tidak bisa. Kalau hati kita tidak ada dalam kemurnian, kesal, dendam, benci, dendam, dan sebagainya, bisa-bisa perjamuan kudus kita tolak. Karena apa? Hati tidak dalam kemurnian. Firman Allah itu kita perlukan. So nanti Allah bukan melihat luar, Allah melihat hati. Itu ukuran hati. Hati adalah ukuran. Kata kitab Keluaran pasal 25 ayat 2. Apa firman Tuhan? Coba nanti saya salah. Keluaran 25 ayat 2, coba. Langsung saja di sini supaya kita ada waktu, kita sudah baru bicara dulu. Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka, ya, mari kita baca bersama. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagi persembahan khusus. Sebentar, memungut kolektor itu adalah memungut apa? Korban. Ya, dari kata kolektor, memungut. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kolektor itu untuk Tuhan. Bagi Tuhan. Jadi bukan untuk saya. Kolektor itu untuk Tuhan. Nah, saya juga korban dengan istri.
persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hati. Hati itu jadi ukuran. Kalau orang dunia nilai jadi ukuran, bagi Tuhan hati ukuran. Kenapa? Supaya semua orang bisa, betul? Supaya semua orang bisa berbuat yang baik untuk Tuhan. Wah, kalau nominalnya bagaimana kita? Ya, persembahan khusus itu yang 5 triliun. Nah, udah dari mana kita? Ya, tapi persembahan khusus adalah dari orang yang terdorong. Ingat, kalau kita tergerak untuk memberi, itu adalah persembahan khusus bagi Tuhan. Dari orang yang terdorong hatinya, hati yang bagaimana? Yang bersih. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada itu. Ya, kita kembali ke Ibrani tadi. Jadi firman yang tajam itu untuk memurnikan hati kita, supaya dengan hati kita bisa menyembah Tuhan. Kalau ada campur baur nggak bisa. Coba kita kembali ke Imamat 24. Imamat 24. Ya, yang tadi Imamat 24. Ayat 10. Ya, pada suatu hari. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah ada campur baur, peranakan, ya. Indo, saya Indo, Indonesia, asli. Nah, jadi jangan, oh dia Indo karena ada peranakan Belanda. Saya juga Indo, peranakan Indonesia asli. Ya. Nah, saudara itu, ya, ibunya orang Israel, ayahnya orang Mesir. Ada peranakan, ada campur baur di situ. Saudara, dalam ibadah tidak boleh kita samakan dengan peranakan. Ibadah ini mana kita ambil yang bagus mana? Kan dari dunia apa bagusnya? Jogetnya, ini maksudnya. Ini apa lagi dari dunia, apa lagi? Oh ini apa? Ketawanya masuk. Ini apa lagi masuk? Itu peranakan. Tuhan tidak menghendaki begitu. Jangan dibawa-bawa peranakan. Terus di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Ya, terus 11 kita baca. Anak-anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dan dengan kutuk terus. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Birbi dari suku Dan. Karena peranakan akhirnya menghujat Tuhan, menghujat Tuhan karena ada campur baur di dalam darah orang ini. Hati itu harus dijaga kemurnian supaya jangan keluar penghujatan kepada Tuhan. Apalagi tadi perjamuan. Mengapa kita tidak mampu menolak itu? Kenapa kalau ada perjamuan suci kita tidak sanggup menolak itu? Karena hati nurani kita bersih. Ya sanggup, kita mampu. Karena kita butuh perjamuan. Tapi itu intisari dari tubuhnya Yesus. Kalau dulu kita anggap perjamuan kudus biasa, karena hati nurani kita belum dibasuh dengan air yang suci. Kata Yesus 36, kita baca sudah. Ya, beberapa ayat terakhir kita akan baca. Yesus 36 kalau saya tidak salah. Ya, dengan cepat. Ya, Yesus 36 ayat 25, mari kita cepat.
kamu akan kuberi aku ayat 26. Yesaya 36 ayat 25 mengatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih terus yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. 26 kita baca, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru terus di dalam batinmu terus, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat. 27 roh sekarang yang kita baca, rohku akan kuberikan dalam batin. Dengar saudara, itu hati yang bersih, hati yang murni akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mungkin hati kita tidak ada lagi yang jahat, tapi keraguan, ragu-ragu itu juga tidak murni. Harus dalam kemurnian supaya itu menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Mari terus. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku terus, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah hati. Ini hati. Kalau hati tidak murni, tidak bisa Roh Kudus itu ada. Tidak bisa. Mungkin bisa bahasa roh, tapi itu sudah kebiasaan. Tapi kalau hati suci, kalaupun ada yang tidak benar, kita malam ini Tuhan bilang, aku akan mencurahkan roh, air, apa itu firman ataupun Roh Kudus, untuk mentahirkan kamu, supaya kita bisa menghasilkan zaitun yang asli, bisa menghasilkan dan tarik dari tunas yang dicampurkan pada pokok zaitun yang asli. Maka walaupun dari liar, tapi karena sudah dicampurkan, kita bisa berbuahkan zaitun yang asli. Walaupun kita bangsa kafir, tapi kita bisa mentaati seluruh firman, karena dari hati yang dimurnikan. Sehingga kalau kita menyembah Tuhan, sembahyang kita berkenan di hati kita. Apa yang kita doakan sekarang? Mohonlah dari hati nurani yang bersih. Kita baca ayat terakhir. Kisah para Rasul, sahabat. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul ayat pasal 24 ayat 15. Sebentar, bagi yang bisa ya, ada ibadah penghiburan di rumah Bapak Markus. Bagi yang bisa, jadi selesai ini kita akan ke sana. Bagi yang sempat, kalau bisa semua yang kedua. Ya. Mari ayat pasal 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Kita baca. Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan dan manusia. Apa hati nurani murni di hadapan Allah? Hati ini tidak menuduh lagi, karena hati ini saksi, tidak menuduh kita lagi, karena semua sudah kita selesaikan. Hidup dengan hati nurani yang murni. Bisa? Tidak bisa. Kita bisa kalau kita melekat pada Tuhan, setia dalam ibadah. Saudara, tidak usah takut menghadapi hari esok. Salah satu caranya adalah dengan hadapi dengan hati nurani yang murni. Saudara percaya? Dan Daniel hati nuraninya bersih, sehingga waktu dia diminta untuk menyelesaikan satu masalah yang sulit,
Allah memberikan dia hikmat. Ya, bahkan waktu dia berada di gua singa, dia bisa menang karena hati nuraninya bersih. Ya, satu ayat lagi kita tambah. Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6. Ya, Daniel pasal 6 ayat 21. Tolong baca. Daniel 6 pasal 6 ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, sayu artinya lemes, karena pikirannya Raja Darius ini, Daniel sudah mati, tercabik-cabik oleh singa. Makanya dia sedih, dia dengan sayu. Terus berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Padahal Daniel bukan pendeta. Daniel adalah perdana menteri, tapi dia melakukan firman Allah, sehingga disebut hamba. Siapa yang mengakui? Raja orang kafir. Orang kafir mengaku Daniel hamba Allah, padahal perdana menteri. Bisa. Jangan terbalik, pendeta bukan hamba Allah, evangelis bukan hamba Allah. Wah, itu bahaya ini. Jemaat bisa disebut hamba walaupun bukan pendeta. Itu orang bangsa kafir yang mengaku itu. Ya. Mari terus. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya. Terus. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ya, ayat 23 kita baca. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena mereka tetap bersalah di hadapannya. Tidak bersalah di hadapan Allah artinya hati nuraninya murni, bersih, tidak bersalah. Apakah manusia tidak bersalah di hadapan Tuhan? Salah semuanya. Tapi karena ada firman yang salah diingatkan, dan kita minta ampun sama Tuhan. Jangan tunggu besok. Kita tidak tahu besok bagaimana. Sekarang kita minta ampun sama Tuhan. Anak minta ampun sama Tuhan, juga minta ampun kepada orang tua. Orang tua mengampuni anak. Sesama anggota tubuh Kristus mengampuni. Bisa mengampuni? Bisa. Kalau hati nurani kita bisa. Sanggup untuk mengampuni. Karena hati nurani yang bersih. Itu kuasa itu. Bisa dia menghasilkan yang benar, walaupun dari dia, walaupun dia dulu hidupnya juga tidak benar. Tapi kalau dia mau diubah oleh Tuhan, dia mampu berbuat yang baik. Hati nurani yang bersih, tidak bersalah Tuhan terus, tapi juga ada Tuhan ya, tidak bersalah juga di hadapan raja. Ya raja terus, aku tidak melakukan kejahatan. Dikatakan Allah telah mengutus malaikat. Kenapa? Karena hati nurani Daniel itu bersih. Hatinya untuk Tuhan. Walaupun dia punya jabatan tinggi sekali, tapi hatinya tetap melekat sama Tuhan. Maka begitu Daniel masuk dalam gua singa, Allah mengutus malaikat. Kenapa malaikat? Karena kan pintu kubur kan sudah ditutup oleh batu yang besar dan yang bisa menembus siapa? Malaikat. Betul? Malaikat mengutus, bukan siapa-siapa. Karena sudah tertutup dengan batu yang bisa menembus setelah kuasa dari surga. Masuk ke situ dan mengunci mulut singa, sehingga mulut singa itu tidak berdaya karena hati nurani Daniel bersih. Besok Daniel kembali pada kedudukan yang bagus. Masa depan di tangan Tuhan. Amin. Tugas kita jaga hati nurani dalam keadaan yang sulit, yang gawat, yang genting, antara mati dan hidup. Masuk gua singa mati, tapi Daniel punya hati nurani yang bersih, dan dia keluar dari gua singa. Singa tidak berdaya. Tidak ada masalah yang bisa meremukkan kita kalau kita punya hati nurani yang bersih, tidak bersalah di hadapan Tuhan.
Jangan takut, saudara. Ini kan kalau Tuhan tidak mengutus, mana bisa Daniel melihat hari esok? Kalau hati Daniel bersalah, tidak akan diutus. Tapi kalau hati nurani bersih, Allah mengutus. Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi kita. Karena hati kita bersih. Ya, kaum muda remaja, tidak usah belajar yang baik, tapi hati harus bersih. Ada saat saudara tidak bisa berbuat apa-apa seperti Daniel, orang lain tidak bisa menolong kita, raja yang mengasihi kita tidak bisa, Allah harus menolong kita. Allah akan dan harus menolong kita. Dan kita belajar hidup dengan hati yang bersih. Apa sakitnya, apa masalah apapun, tidak usah. Hati Allah melihat hati, Tuhan memberkati. Nah, mari nikah kita semua, rumah tangga pribadi semua, kacau. Liar, tidak terkendali, kehidupan yang liar. Namun Tuhan tangkap kita. Kita diselamatkan. Itu kemurahan. Tuhan tidak biarkan kita mati di dalam dosa. Tiap kali kita ingat, tiap kali kita mengenang kemurahan yang harusnya sudah tidak ada lagi di bumi ini. Mungkin karena sakit hampir membawa kepada kematian, ataupun masalah yang tidak mampu kita selesaikan, ternyata bisa kita lalui. Itu kemurahan. Tiap kali kita mengenang kemurahan, timbul rasa tidak tenang. Hati ini ingin menyembah. Haleluya. Dan dilindungi oleh Tuhan. Kalau ada salah, ada menyimpan kepahitan, lepas. Jangan biasakan hidup dengan hati nurani yang dalam. Nanti akan semakin keras dan kita sulit untuk melepaskan. Kita belajar merendahkan anak, kita ampun sama orang tua. Orang tua mengampuni anak. Sesama anggota tubuh kita saling mengampuni. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami. Agar kita punya masa depan. Ada yang sakit, lebih dulu kita ampun sama Tuhan. Ada mengalami masalah yang sulit, lebih dulu merendahkan sembah Tuhan. Yang merendahkan mengalir, menyembuhkan kita. Bilur-bilur yang berkuasa menyembuhkan kita.
Terima kasih syukur terima kasih Engkau sudah penuhkan kami dengan kuasa, Engkau sudah penuhkan kami dengan hadirat-Mu Bapa dan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan kami rasakan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu sudah hadir di tengah membuat kami semua makin insaf, semakin setia kepada Allah. Haleluya. Tuhan, terima kasih kami sudah datang beribadah, bahkan kami sudah menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu dari ujung rambut sampai bawah. Berikan hikmah melibat terus bagi hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu semakin heran lagi Bapa. Segala setiap firman Kamu bagi kami sejemaat-Mu, membuat kami semua setia. Sehingga kami buat semakin kudus, semakin murni dan apa-apa Bapa, sebagaimana Tuhan firman Tuhan Yesus, seperti minyak zaitun Tuhan Yesus yang kami ditajamkan kepada pokok zaitun. Biarlah kami seperti itu Tuhan, sehingga cabang-cabang kami, hidup kami bersama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih. Berkati terus hamba-Mu, umur panjang bertambah. Berkati juga ibu sebagai penolong bagi sidang, penolong bagi hamba-Mu Bapa. Keduanya Kau berkati Bapa. Begitu juga kami sidang jemaat untuk sudah datang hari pada. Berkati kami sidang jemaat dari kecil dan paling tua Bapa. Kau berkati Bapa. Berkati juga sidang jemaat-Mu anak-anak sekolah minggu yang dan terasa Tuhan. Berkati bagi pengajar-pengajarnya Tuhan, cukup sekolah minggu Kau berkati. Berkati semua anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Lewat firman-Mu mereka semua berkat. Mereka juga besar nanti mereka takut kepada-Mu, sehingga mereka berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Bapa, terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan tangan Tuhan mereka. Kalau mereka kekuatan kami tidak sanggup, tidak mampu melakukan, bahkan selangkah pun kami tidak mampu Tuhan. Tapi karena kami percaya kuasa Roh Kudus tetap Tuhan menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu tertuju kepada-Mu.
Haleluya Bapak. Sekarang kakak tetap benar di hadapan Bapak. Tidak menimbang keinginan kekekalan. Kita menghadap kepadamu Bapak. Terima kasih. Tuhan, saudara kami mana tahu saat di mana mereka berada. Baik di sini, baik di rumah sakit, Tuhan tolong. Belum ketemu Bapak Tuhan mereka. Kalau dokter, dia sekarang dokter bagaimana kali? Oh tahu, dia sekarang tahu. Oh kalau Jehovah apa aku menyembuhkan mereka. Oh minum mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kepadamu lewat doa orang kami sedang jemaah, kami sedang pikir sehati untuk mendoakan saudara pada saat ini Tuhan. Mereka sudah sembuh Pak. Terima kasih. Haleluya Bapak, terima kasih. Begitu juga persembahan sudah kau berikan kepadamu. Tuhan, cara aku memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berkati tangan beri kepadamu. Berkati kami semuanya Tuhan. Kalau belum ada pekerjaan bagi sedang membawa, berikan pekerjaan terbaik supaya mereka dapat berkorban. Haleluya Bapak. Begitu juga yang sudah bekerja berkati kami semuanya Tuhan. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang mana tidak dapat hadir, baru urus gerakan hatinya, tegur hatinya Bapak. Mereka setia datang, bagaimana kami setia datang kepada saat ini. Terima kasih. Saudara-saudara kami mendengarkan Habib itu stream, berkati mereka juga di sana. Semoga Bapak berkati kami di sini Bapak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terpuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan ada agenda kita berapa yang kita doakan. Tanggal 26 bulan Oktober ini ada rencana kebaktian rumah tangga di rumah Bapak Ronald Nabitubolo atau Ibu Tiur. Terus lagi yang ada mana alamatnya? Nanti alamatnya dijelaskan kembali. Kami masih harus kita doakan kepada Tuhan juga kita yang lain sebelum kita tetap berdoa. Tuhan bermula untuk menyatakan segala kuasa-Nya. Haleluya. Dan setelah ini kami ingin kembali bagi yang bisa untuk kita tetap melakukan ibadah penutup kembali di rumah keluarga Bapak Albus di Jalan Parangras dan pada bulan rumah berkati. Kita memberikan persembahan pengumuman korban pembangunan gereja kita terhitung mulai 9 Oktober 958.000 kolektor, 13 Oktober 810.000 kolektor, total keseluruhan 379.186.000. Haleluya. Kita berpuji kepada Tuhan. Mempelai Tuhan pasti mana.
masih mengikuti ibadah penghiburan di rumah keluarga Bapak Markus. Minggu lalu Tuhan sudah panggil Bapak Markus, panggil ke rumah Bapak yang kekal, rumah Bapak yang indah, rumah Bapak yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seberapa jemaat yang hadir yang nanti mau ikut ibadah penghiburan, Tuhan melindungi dan tibakan kami dengan selamat di tempat masing-masing. Demikian juga Tuhan murnikan hati kami, sucikan hati nurani kami, supaya kalau kami bisa berbuat baik, bisa berbuat benar, itu asli, bukan dibuat-buat atau bukan terpaksa. Tidak, itu asli. Itu sudah menjadi tabiat kami. Karena kami bisa menghasilkan buah zaitun yang asli, yang murni, berbuat yang benar, yang kudus. Haleluya. Karena keluar dari hati yang suci. Dan kami percaya dengan hati nurani yang murni ini, kami menghadapi hari demi hari. Kami percaya Tuhan pasti mengutus malaikatnya, menolong kami, melindungi kami. Tuhan pasti memberkati kami dalam nama Yesus. Baik pekerjaan usaha studi mata pencarian, perjuangan ibadah, pertumbuhan rohani, dan pertambahan jiwa yang boleh diselamatkan. Tuhan, utuslah, kirimlah jiwa-jiwa yang mau diselamatkan, yang mau digembalakan, yang mau dituntun, yang mau dipimpin, yang mau diajar, yang mau dididik demi keselamatan mereka. Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa di kota Medan, begitu banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Pakailah kami Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Biarlah saat kami menginjili, kami juga menjaga hati nurani kami, agar segala kata-kata kami ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Berkati kesinan jemaat ibadah handphone Bapak Agus Purba, Tuhan berdoa buat sidang jemaat 7 keluarga. Tuhan memberkati kami sekalian, juga terutama buat opung kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati. Berkati juga orang-orang tua yang ada bersama kami, baik yang di sini maupun yang mengikuti ibadah handphone. Berkati Tuhan, beri kekuatan kesehatan, beri pengharapan, haleluya, beri hati nurani yang murni, agar kalau Tuhan angkat panggil kami berkenan di hatinya Tuhan. Kalaupun kami harus hidup, kami bisa berbuah-buah pada kerajaan surga. Bukan buah yang busuk, bukan buah yang sementara, tapi buah yang manis dan tetap. Terima kasih Tuhan, berkati juga masa depan kami, berkati masa depan anak-anak kami Tuhan, berkati masa depan pergumulan ini, berkati rencana dan kerinduan kami untuk membangun bait Allah. Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami belajar hidup berbakti dengan hati yang bersih, agar jika saatnya tiba, tangan Tuhan akan terulur untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berkat. Akhirnya kasih kumpulan dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anak yang tunggal itu, serta penyertaan daripada kuasa Roh Kudus. Berkati kita saudara sekalian juga yang mengikuti pada dari handphone. Tuhan Yesus memberkati juga kamu sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Baik rencana-rencana baik ke depan, Roh Kudus mendahului. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sekalian berkat dan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berkati. Shalom.